Kita akan masuk ke bahasan interpretasi spektrum kepribadian. Dalam spektrum kepribadian ini, ada kepribadian yang normal, ada yang tipe, ada yang juga yang gangguan. Nah, seperti apa sih contohnya? Misalnya begini, ambillah contoh kepribadian Schizoid, yang dia itu senangnya menyendiri. Ada 3 jenis level Schizoid. Yang pertama adalah Schizoid yang normal, yaitu dia masih mau berinteraksi sama orang lain. Meskipun dalam hati yang terdalam, dia mengatakan lebih baik sih saya sendirian. Ada juga Schizoid yang masuknya ke tipe. Dia bisa berinteraksi sama orang lain, tapi tidak membaur. Tidak membaur, dan dia lebih memilih untuk sedikit ke pinggir gitu ya. Nah, kemudian ada Schizoid yang sudah gangguan. Dia pengen benar-benar pengen menyendiri, nggak mau berinteraksi sama orang lain gitu ya. Nah, ini nanti kita akan lihat level-levelnya. Mana pribadi yang normal, mana yang tipe, mana yang gangguan. Nah, hanya saja dalam software MCMI 4 ini, nanti kita hanya melihat yang tipe sama yang gangguannya aja. Yang normalnya itu tidak disampaikan di softwarenya atau di hasil laporannya. Kita bahas satu persatu ya. Nah, di sini ada style kepribadian atau yang normal ya. Kemudian ada yang tipe yang tengah, ada yang gangguan kepribadian. Untuk membedakan apakah kepribadiannya itu style tipe sama gangguan, kita lihat aja di BR. Apa itu BR? Base rate. Ya. Ingat aja 75 sama 84. Jadi kalau base rate-nya 75 sampai 84 itu tipe kepribadian. Di bawah 75 itu style atau pribadi yang normal, yang adaptif. Nah, sementara kalau di atas 84, yaitu 85 ke atas, itu sudah merupakan gangguan kepribadian. Ya. Kita akan kenalan dengan kepribadian Schizoid. Di sini ada 2 jenis, ada tipe, ada gangguan. Ya. Tipe ini masih, ya boleh dibilang sih dalam berbagai macam hal, lumayan adaptif lah ya. Kalau gangguan itu sudah nggak adaptif. Nah, untuk tipe kepribadian Schizoid, ini pribadi yang kurang mampu membina hubungan akrab dengan orang lain. Canggung, ya, kikuk. Cenderung hidupnya tuh menyendiri, kurang tertarik hubungan seks, sikap acuh terhadap pujian atau kritikan, emosi cenderung tumpul dan dingin, emosi manapun. Baik emosi yang sifatnya itu positif, katakan seperti senang bahagia juga dia tumpul, dan emosi yang negatif, baik sedih, kecewa, juga dia tumpul. Jadi orang ini dingin, ya. Nah, kalau gangguannya gimana? Gangguannya itu biasanya menambah intensitas atau frekuensitas, ya. Nah, kalau tadi dikatakan kurang mampu membina hubungan akrab, kalau gangguan itu mengalami kesulitan dalam membina hubungan akrab dengan orang lain. Cenderung hidup menyendiri dan introvert, tidak tertarik seks, sikap acuh terhadap pujian atau kritikan atau perasaan orang lain. Emosinya cenderung tumpul dan dingin, ya. Nah, jadi semakin gangguan, semakin bertambah intensitasnya atau frekuensitasnya. Kemudian kepribadian avoidant, boleh dibilang kepribadian pemalu, ya. Nah, kalau untuk yang tipenya, dia peka terhadap penolakan orang lain, sensitif, baperan, ya. Agak takut dinilai negatif oleh orang lain karena orang avoidant itu rentan dengan kritikan ya. Kalau ini agak takut, sehingga tampak cenderung memisahkan diri. Kenapa memisahkan diri? Karena dia nggak mau perasaannya disakitin ketika dapat kritikan gitu ya. Nah, konflik utamanya adalah antara keinginan kuat untuk bersosialisasi dengan ketakutan ditolak dan tidak dihargai orang lain. Jadi mau-mau tapi malu, ya. Kalau orang ini sudah nyaman dengan orang yang dipercaya, ya dia akan keluar. Keluar apa bisa bercanda gitu ya. Kemudian untuk gangguannya gimana? Nah, kalau gangguannya ada intensitasnya di sini meningkat, yaitu sangat peka terhadap penolakan orang lain. Takut dinilai negatif oleh orang lain. Sangat ketakutan, tuh ya. Jadi kalau disuruh untuk ketemu orang lain, ah enggak deh, kamu aja gitu ya. Sehingga tampak sering menyendiri. Konflik utama adalah antara keinginan yang kuat ya untuk bersosialisasi dengan ketakutan ditolak dan tidak dihargai orang lain. Ya. Kemudian kita kenalan dengan pribadi melankolis. Di sini ada yang tipenya
Kalau yang tipenya ini tampak agak murung, pesimis, serius, pendiam, pasif, fokus pada hal-hal negatif. Nah, pada pribadi melankolis memang kebanyakan itu mereka terus diingatkan oleh pengalaman-pengalaman menyakitkan di masa lalu dan menganggap masa depan itu suram gitu ya. Kemudian untuk yang tipenya cenderung merasa kurang layak dan memiliki harga diri yang rendah, cenderung mengkritik diri sendiri, tampak sedih, cenderung mencari kesalahan walaupun dalam situasi tak ada masalah. Dulu pribadi melankolis itu disebut dengan depressive personality. Sekarang sudah berubah namanya menjadi melancholic personality ya. Kemudian gimana untuk gangguannya? Nah, kalau di sini bukan tampak agak murung lagi tapi sudah tampak murung, pesimis, terlalu serius, pendiam, pasif, fokus pada hal-hal yang negatif. Jadi dia begitu ada hal-hal positif yang datang dia abaikan. Seperti misalnya pujian dari teman, ah itu mah cuman kebetulan aja. Atau dia tiba-tiba naik jabatan, ya bosku aja baik gitu ya. Jadi hal-hal positif itu dia abaikan. Kalau dalam distorsi kognitif disebutnya mengabaikan hal positif ya. Sering merasa kurang layak dan memiliki harga diri rendah. Sering mengkritik diri sendiri, tampak sedih terus-menerus. Kalau tadi itu cuma tampak sedih yang tipenya, kalau udah gangguan tuh tampak sedih terus-menerus. Kemudian sering mencari kesalahan walaupun dalam situasi tak ada masalah. Jadi di sini ada kata sering ya untuk yang gangguan. Sementara yang tipe cenderung ya. Kita lihat semakin masuk ke dalam wilayah gangguan, intensitas, frekuensitasnya meningkat ya. Kemudian kita kenalan dengan pribadi dependent ya atau pribadi yang clingy lah ya, nempel ke orang lain. Untuk yang tipenya cenderung menggantungkan diri pada orang lain dalam hal keamanan, bimbingan, dan dukungan. Cenderung loh ya. Tampak agak pasif, patuh, kurang mandiri, kaku, kurang inisiatif, dan kurang percaya diri. Takut ditinggal. Sehingga menjadi penurut pada orang yang tergantungin. Memang orang ini tuh setia, penurut ya. Kemudian kalau gangguannya gimana? Gangguannya ini terus-menerus menggantungkan diri pada orang lain. Dalam hal apa? Ya keamanan, bimbingan, dan dukungan. Jadi sulit untuk dilepas atau ditinggalkan. Kalau ada pekerjaan yang dilimpahkan kepadanya, dia akan minta terus bantuan orang lain. Beda sama yang tipe. Kalau tipe mah cuma cenderung. Ya cenderung tuh kadang-kadang ya. Kalau ini udah sering gitu ya. Kemudian dia tampak pasif, patuh, tidak mandiri, kaku, nggak ada inisiatif. Ya. Followers memang rata-rata dependen itu dan kurang percaya diri. Sangat takut ditinggal sehingga menjadi sangat penurut pada orang yang tergantung ya. Jadi kalau udah gangguan tuh sangat takut. Kalau tipe cuman takut ya. Intensitasnya di sini menambah. Nah, ini bahasanya software sebenarnya ya. Untuk meningkatkan ke arah gangguan, tingkatkan intensitas dan frekuensitasnya. Kemudian histrionik. Ya, histrionik itu pribadi yang supel, yang suka cari perhatian ya. Biasanya tampilannya juga wah gitu ya. Senang menjadi pusat perhatian. Nah, gimana untuk yang tipe pribadi histrionik? Cenderung mendramatisasi berlebihan dan ingin menjadi pusat perhatian. Memang ini fokus mereka. Cenderung seduktif, merayu dalam cara berpikir, cara berbicara, penampilan, atau cara berpakaian. Ya, ya boleh dibilang genit lah ya. Mencari pujian dan perhatian. Untuk apa sih mereka mencari pujian perhatian? Untuk keamanan dan pelindungan itu tujuan histrionik. Berbeda nanti dengan pribadi yang narsis ya. Kemudian emosinya labil dan mudah terprovokasi serta terjadi ledakan emosi. Penampilannya ramah dan senang berteman tetapi cenderung manipulatif ya. Kenapa manipulatif? Dia termasuk yang dependent aktif ya. Jadi aktif dalam memanipulasi lingkungan. Bagaimana kalau udah gangguannya? Sangat mendramatisasi keadaan. Udah pakai kata sangat di sini. Dan ingin sekali menjadi pusat perhatian. Pokoknya kalau saya bukan pusat perhatian, wah, dia bisa marah-marah, bisa ngamuk ya. Klien sangat seduktif, jadi cara merayunya itu luar biasa ya. Dalam cara berpikir, cara bicara, penampilan atau cara berpakaian ya. Super lebay ya. Terus-menerus mencari pujian dan perhatian, emosi labil dan mudah terprovokasi, serta sering terjadi ledakan emosi, penampilannya sangat ramah dan senang berteman tapi cenderung manipulatif ya.